Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, kita ketemu lagi. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat ya. Yang lagi sakit semoga cepat sembuh dan cepat beraktivitas kembali. Amin. Oke, aku mau share lagi ya kegiatan aku. Jadi teman-teman gak tahu kenapa akhir-akhir ini aku lagi mager gitu ya buat ngeluarin tripod. Rasanya tuh pengen banget gitu bisa konsisten kayak teman-teman konten kreator yang lain, bisa upload minimalnya 1 minggu 2 kali. Tapi ya ampun, lagi-lagi nggak jadi gitu-gitu terus gitu. Dan baru sempat hari ini aku upload gitu ya. Pokoknya aku mau ucapin terima kasih buat kalian yang selalu nunggu video aku, yang suka dengan video aku, yang katanya jadi semangat gitu ya nonton video aku. Terima kasih banyak, semoga kalian terhibur, semoga video aku bisa memberikan inspirasi, semangat, dan pastinya semoga kalian yang nonton video-video aku diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan bahagia selalu, amin. Oke, baiklah, ini langsung aja ya teman-teman. Jadi ini video dadakan banget, sama sekali nggak di planning ya mau bikin video ini. Jadi ini rencananya aku mau ke Jakarta ke temennya suami. Jadi istrinya temennya suami, sahabatnya suami zaman kuliah itu melahirkan. Sebetulnya udah lama ya melahirkannya, dari bulan yang lalu. Cuma ini kita baru sempat ada waktu untuk tengokin sekarang kayak gitu. Nah tadi aku disuruh ayah itu untuk siapin baju, katanya bun bawa baju aja barangkali kita nginep di Jakarta. Terus aku bilang ya Jakarta kan deket, paling 1,5 jam atau 2 jam lah paling, enggak ngapain kita nginep kayak gitu kan, sayang gitu ya teman-teman. Maksudnya Jakarta gitu kan, kayaknya di sana nggak ada hotel atau penginapan yang murah gitu. Terus kata ayah udah nggak apa-apa, paling nanti kita kemalaman kecapean kita bisa istirahat kayak gitu. Pokoknya sebelum berangkat tuh aku debat banget lah sama suami, karena apa yang ngeluarin uang buat nginep itu sayang, aku bilang kayak gitu kan. Nggak usah ayah, nggak usah nginep, udah bunda siapin aja baju, dia bilang gitu. Ya udah, akhirnya aku siapin baju, entah nanti kepake atau enggak, yang penting kita bawa dulu aja lah kayak gitu. Nah ini sebelum berangkat ini aku mampir dulu ke Alfa buat beli makanan sama cemilan ya teman-teman. Tadi ayah tuh titip katanya beli buah bun, ambil buah. Jadi tuh tadi aku beli semangka, pepaya, sama melon ya. Kemudian tadi Rajendra ambil Pringles, terus aku juga beli roti buat cemilan juga, sama tadi ada ambil sosis ya buat ganjil karena Rajendra suka banget sama sosis Gensler. Nah ini aku juga beli minuman, aku beli percikian juga buat snack-snack di mobil ya, barangkali lapar. Ya pokoknya nggak banyak sih teman-teman, cukuplah buat ganjil di mobil aja gitu. Terus ini aku ambil pop mie, barangkali ya kita jadi tidur di hotel terus malam-malam kelaparan, jadi lumayan ya bisa buat ngisi perut juga. Ini aku beli pop mie 2, satu rasa bakso, satu rasa soto. Udah gitu aja, ini aku mau bayar di kasir. Untuk total beli di Alfa ya itu habisnya sekitar 120.000. Oke, ini kita udah di jalan ya teman-teman. Kita udah masuk ke tol, mau arah ke Jakarta. Dan sebetulnya untuk di Jakarta itu banyak banget saudara, ya aku ya suami gitu. Tapi karena kita nggak mau ngerepotin saudara ya, dan takutnya juga keganggu, jadi yaudahlah mendingan kalau memang ya nanti kita mau sewa hotel atau penginapan ya kita sewa aja gitu. Nah tadi sempat dihubungi sama temannya suami kalau dia lagi nggak di rumah, lagi di luar. Jadi nih akhirnya ayah itu mutusin buat check in dulu ke hotel gitu, karena udah sore tadi sekitar jam 4:30 gitu. Ini juga tadi aku debat dulu, ayah nggak usah, tapi udah bun nggak apa-apa. Jadi ya udahlah,
Pokoknya bunda doain ayah biar ayah rezekinya lancar terus. Pokoknya niat ayah tuh nawaitunya pengen senengin bunda, senengin AA gitu. Pokoknya jangan putus ya doanya buat ayah biar ayah rezekinya lancar. Amin. Aku selalu doain kamu terus ayah. Nah ini kita udah masuk ke hotel ya teman-teman. Ini udah dapat kamar, udah check in juga. Nah ini kita mau masuk ke kamar. Ini aku lagi bikin story ya buat Instagram. Oh iya teman-teman, jangan lupa untuk follow Instagram aku ya, Bun Bun Talita. Namanya sama kayak channel YouTube-nya aku, Bun Bun Talita. Biar kita lebih dekat, biar kita lebih akrab gitu ya, biar teman-teman juga lebih tahu gitu tentang keseharian aku. Follow ya, jangan lupa ya. Oke, ini kita udah masuk ke kamar dan kamarnya alhamdulillah lumayan bagus ya. Jadi ini tuh kayak apartemen gitu teman-teman. Jadi untuk lantai 1 sampai 20 itu untuk apartemen, untuk sewa gitu ya. Nggak tahu sewa atau beli, pokoknya apartemen. Nah, untuk dari lantai 20 ke berapa ya? 30 atau 40-an gitu, itu untuk hotel, untuk penginapan. Ini aku nginepnya di daerah Kemayoran, Jakarta Pusat. Untuk harga per malamnya, detailnya aku kurang tahu ya teman-teman, tapi kata ayah per malamnya itu 600 ribuan. Itu sudah termasuk sarapan ya, udah include breakfast untuk 2 orang. Jujur namanya juga ibu-ibu ya, sayang gitu ya dengan harga segitu, ya Allah ayah. Tapi alhamdulillah lah ya, niatnya ayah buat nyenengin aku, nyenengin anak ya, buat healing katanya. Nggak apa-apa bun, rezeki bisa dicari, pokoknya doain aku terus ya katanya gitu. Ya udahlah, amin. Nah baiklah, karena kita udah ada di Jakarta, sayang ya kalau kita nggak mantai, kita nggak main ke pantai. Jadi ini aku mau main ke pantai di Ancol. Kalau ke Dufan jelas nggak mungkin ya, karena Rajendra juga belum bisa banyak naik wahana di sana. Jadi kita mau main ke laut, mau mainan air. Nah ini kita udah muter sekali, hampir aja mau pulang karena nggak dapet parkiran teman-teman, karena mungkin weekend ya, jadi rame pol gitu ya, full gitu ya parkiran sepanjang sepanjang jalanan gitu ya. Tadinya kita udah mau pulang aja ke hotel gitu. Nah 5:30 gitu kita baru nyampe ke sini. Jadi ya alhamdulillah banget, ini rezekinya aku ya, masih dapat parkiran. Nah ini biasa pajak ya, katanya bunda beli sekop, kan lagi main di pantai katanya gitu. Jadi ya udahlah, ini aku beliin sekop buat mainan di pasir. Namanya juga tempat wisata ya teman-teman, jadi nggak ada yang namanya harga murah. Ini aku beli sekop, tadinya ibunya mintanya 40.000, aku tawar jadi 30.000, dan tadinya ibunya nggak mau, akhirnya mau. Lumayan ya. Nah ini kita udah masuk ke area pantai. Ini Rajendra happy banget, dia senang banget. Dari pulang ke Cilengsi itu udah nagih pengen main ke pantai gitu, karena waktu di Tegal belum sempet main ke PAI, ke pantai yang ada di Tegal ya. Jadi ini dia happy banget bisa ketemu laut. Katanya minta pulang ke Tegal, bunda pengen main pantai, karena kemarin habis libur lebaran ya, lama juga di rumah, masa iya mau pulang lagi. Nah ini dia seneng banget pokoknya. Nah ini aku juga happy ya, bisa healing sejenak, bisa merasakan angin sore, ketemu matahari gitu ya, rasanya plong gitu ya bun. Biasanya di rumah uplak-uplak sama cucian, setrikaan ya, lagi-lagi pokoknya kegiatan yang monoton, tapi insya Allah berkah ya dan dapat pahala. Nggak apa-apa, aku juga terima kasih udah diajakin jalan-jalan sama ayah. Pokoknya I'm so happy. Nah ini karena bajunya Rajendra basah. Nah tadi lucu banget ya, aku tuh udah tahu mau ke pantai, rencana ke pantai, tapi kok nggak bawa baju. Tadi waktu check in ditinggal aja gitu bajunya. Jadi akhirnya aku mutusin buat beli kaos ya buat Rajendra, karena dia celananya basah banget. Ya untuk harga kaosnya lumayan lah, ini 50.000 teman-teman, dan bahannya juga adem, tebel ya, nggak yang kresek-kresek gitu. Jadi ya udahlah, nggak apa-apa, masih worth it ya. Nah ini udah langsung aku pakein bajunya, takutnya Rajana juga kedinginan.
Nah, sambil nunggu malam ya, ini aku mau naik sepeda listrik ya, atau motor listrik sih, itu sepeda listrik lah, buat hiburan juga ya, mumpung gitu ya di sini. Jadi ini mau puas-puasin main di sepanjang pantai. Untuk harganya itu 1 jamnya itu 70.000 teman-teman. Mahal ya say, tapi ya udahlah nggak apa-apa. Insya Allah rezeki bisa dicari ya, dan hitung-hitung kita sedekah juga, sodako buat abang-abangnya yang lagi cari nafkah untuk keluarga. Nah ini setelah tadi sama ayah, ini gantian aku naik sepeda listriknya. Nah ini kita cenglu teman-teman, kita boncengan bertiga menyusuri bibir pantai. Ternyata rame juga ya, dan ini pengalaman pertama aku malam-malam main ke Ancol gitu. Ternyata seru juga gitu ya, rame banget. Nah setelah muter-muter ini kita mampir sebentar ke Indomaret, haus dan Rajendra juga lapar katanya. Ini dia minta onigiri yang rasa salmon. Kalau aku sama ayah karena kita lagi di tempat wisata kayak gini ya, jadi males makan yang berat. Ini aku mau makan cemilan aja. Aku pesen mie ayam, dan ayah itu makan lontong kalau nggak salah. Dia lontong aja bun, nggak pengen yang berat-berat, pak sama gorengan aja. Ya udah. Alhamdulillah juga ya, cuacanya itu mendukung teman-teman, nggak hujan, nggak mendung, nggak gerimis, udaranya juga nggak dingin, anginnya sepoi-sepoi, sejuk, pokoknya pas gitu ya. Pokoknya aku seneng banget, anakku juga happy bisa melepas penat sejenak ya, melepas hiruk pikuk hiruk pikuk, pokoknya bisa menghirup udara di luar tuh seneng banget. Sambil nunggu kabar dari temennya suami, karena memang dia lagi di luar, ini kita cemil dulu ya makanan yang ada. Karena lapar juga ya, udah masuk jam makan malam. Jadi ini kita sambil santai, sambil menikmati udara. Ini kita makan-makan dulu. Alhamdulillah juga ini Rajenda juga maamnya lahap ya, karena biasanya dia tuh kalau di tempat wisata tuh maamnya tuh sedikit banget karena excited sama tempat, lari sana lari sini, jadi maamnya tuh lupa gitu. Tapi ini mungkin karena tadi siang belum makan nasi ya, makanya cuma sosis, jadi dia lapar dan maamnya jadi banyak. Ini ayah juga sama, dia lagi cemil lontong sama gorengan. Nah ini udah dikabari sama temennya suami kalau dia udah pulang. Ini kita udah menuju ke rumahnya. Bukan rumahnya sih, tapi apartemen teman-teman. Jadi dia tinggal di apartemen karena mungkin dulu cari rumah di Jakarta susah ya. Jadi mungkin dia akhirnya memutuskan untuk beli apartemen. Mungkin ya, aku juga nggak tahu sih karena tanya-tanya juga nggak enak. Nah ini aku udah siapin kadonya buat baby Shanum, anaknya cewek, lucu banget. Tapi dia tadi lagi bobo karena mungkin kita kemalaman juga ya, sekitar jam setengah 9. Dan ini Rajananya juga udah bobo, ngantuk mungkin dia. Nah ini aku udah balik lagi ke penginapan ya teman-teman, dan ini keesokan harinya. Alhamdulillah cuacanya cerah, udaranya juga bagus ya Jakarta hari ini ya. Alhamdulillah udah nggak sepolusi yang berita yang lalu. Nah ini pagi-pagi aku, suami dan anak mau turun ke bawah, mau sarapan ya teman-teman. Kita mau menuju ke resto. Nah, ini kita udah sampai di restorannya ya. Aku tuh tadi selama di lift ya teman-teman, kayak mikir pengen deh nanti makan soto Betawi gitu atau kerak telur gitu ya, kan khas Jakarta ya. Tapi ternyata nggak ada. Ya Allah, ekspektasi aku. Tapi nggak apa-apa. Ya makanannya umum lah, kayak di hotel-hotel pada umumnya, nasi goreng, ayam, telur kayak gitu. Ya enak kok, enak aja. Nah ini Rajendra dia minta makan sereal, katanya ditawarin nasi nggak mau, dia mintanya sereal bun yang warna-warni katanya gitu. Nah ini ayah ambil nasi goreng sama lauknya macam-macam sih, ada mie, ada ayam, ada telur juga.
Lalu ini aku mau ambil telur mata sapi, tadi kan pesen ya sama emasnya ternyata belum mateng. Jadi ini aku mau ambil minum dulu. Rajendra tadi minta minum jus jambu dan sama aku ambil juga air putih. Untuk aku makannya aku tadi ambil kalau nggak salah soto tengkleng ya teman-teman. Tadinya tuh pengen yang soto Betawi, pengen yang kuah-kuahan gitu. Ternyata nggak ada, adanya soto tengkleng. Jadi ya udah akhirnya aku ambil soto tengkleng. Masya Allah, tabarakallah, seneng ya rasanya bisa meluangkan waktu sejenak gitu, liburan, healing, atau menghabiskan waktu weekend sama orang-orang yang tersayang. Pokoknya teman-teman, healing itu perlu ya, merupakan salah satu cara juga yang dapat memulihkan diri kita bila mana kondisi emosional atau fisik kita lagi nggak oke. Pokoknya kalau dirasa mulai merasa stres atau burnout gitu ya karena pekerjaan atau problema lain, self healing bisa menjadi salah satu solusi terbaik juga dari permasalahan yang kita hadapi. Pokoknya nggak usah jauh-jauh gitu ya kalau kita butuh suasana baru, butuh healing. Pokoknya luangkan waktu untuk quality time sama keluarga ya, entah itu cuma ngeteh atau makan makanan favorit atau mungkin nonton gitu ya, nonton bioskop itu bisa jadi cara untuk menghilangkan stres kita ya. Nah ini aku udah balik lagi ke kamar ya teman-teman, aku udah mandi, anak udah mandi, suami udah mandi, pokoknya semuanya juga udah bersih gitu ya, udah beres semuanya. Nah sebelum pulang, sebelum check out, ini aku mau beresin kamar dulu ya. Walaupun kita bayar, kita sewa hotelnya, penginapannya, kita sewa kamarnya, tapi tetap ya kalau mau pulang wajib hukumnya buat beres-beres kamar dulu, karena bagaimanapun kebaikan kecil ya, kita juga harus memanusiakan manusia. Walaupun ada pegawai yang beresin tapi nggak ada salahnya juga kok kalau kita juga beresin, toh juga kasurnya ya habis kita pakai gitu, biar nggak berantakan banget lah ketika kita meninggalkan tempat. Nah ini Rajendra juga udah siap, kita mau siap-siap untuk pulang. Ayah juga udah cek-cekin barang semuanya, kamar mandi juga udah dicekin, udah dirapiin juga ya. Pokoknya bismillah, mudah-mudahan gak ada yang ketinggalan. Nah ini ternyata aku belum masukin kerudung temen-temen, ini masih aku sampirin gitu ya di kursi. Nah ini aku mau siap-siap sama ayah juga. Pokoknya bismillah. Setelah ini aku mau makan siang, karena kan ini udah jam makan siang ya. Tadi dikabarin sama temennya suami yang tadi malam habis kita kunjungi mau ngajakin makan siang katanya, karena kan semalam kita kemalaman mungkin ya bertamunya, jadi dianya juga nggak sempet siapin makan buat aku dan suami. Jadi ini dia kayaknya ngajakin makan siang, dan ini aku mau siap-siap untuk menuju ke tempat janjian kita makan siangnya. Oke baiklah, paling segini dulu ya teman-teman untuk video aku kali ini. Terima kasih banyak udah ngikutin kegiatan aku dari awal sampai akhir. Maaf kalau udah salah-salah kata ya. Di video ini juga tidak ada unsur pamer, sombong ataupun ria ya teman-teman. Ambil baiknya, buang sisi buruknya. Dan sampai jumpa lagi di video aku selanjutnya. Ada semuanya. Assalamualaikum.